Ya, terima kasih Pak Pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 8, Pak Babe Haikal beserta jajaran BPJPH. Saya bingung mau memulai dari atas apa dari bawah pemaparan Pak Kepala. Tapi dari semua yang dipaparkan, terlalu banyak yang ingin ditanyakan membuat saya harus merunut satu persatu Pak Pimpinan. Dimulai dari bawah tapi masuk ke atas. Nah, jadi kalau misalnya mengikuti dari substansi yang disampaikan Pak Babe Haikal, kita mengetahui bahwa kerja BPJPH ini kan mengikuti dari apa yang tadi disampaikan di atas mengenai prioritas nasional. Prioritas nasional 2 dan prioritas nasional 8. Maka dari situ saya melihat bahwa ada pergeseran fundamental terkait dengan keberadaan BPJPH. Bahwa dalam konteks Indonesia Emas 45 dan Pusat Halal Dunia tahun 2029, maka kerja-kerja BPJPH itu bukan hanya kerja administratif saja konteksnya hari ini. Hari ini yang saya lihat bahwa seharusnya pergeseran itu adalah arsitektur kebijakan nasional menyangkut dengan halalisasi. Maka kepercayaan masyarakat ini sangat besar kepada BPJPH, terutama yang menyangkut dengan instrumen publik terhadap kepercayaan public trust, kemudian juga perlindungan konsumen dan daya saing geopolitik halal. Nah, untuk itu saya ingin tahu kaitan dan ketahanan sistem halal nasional yang menyangkut dengan risiko pelanggaran yang selama ini dilaksanakan, kemudian konflik hukum dan delegitimasi publik. Apakah anggaran yang tadi Babe Haikal sampaikan, yang Babe bilang dari Deputi 1 bidang kemitraan, standarisasi halal, kemudian Deputi 2 bidang registrasi dan sertifikasi halal, kemudian Deputi 3 bidang pembinaan dan pengawasan JPH tadi, apakah sudah terdesain secara utuh menyangkut dengan membangun sistem halal yang tahan uji? Karena hari ini bukan hanya untuk mengejar keberhasilan dari sisi administratif jangka pendek saja, tetapi yang tadi saya bilang, untuk menjelang wajib halal Oktober 2026 ini seperti apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan. Kemudian Babe tadi bilang, monitoring dan evaluasinya bagaimana? Karena kalau saya lihat dari yang Babe sampaikan di dalam materi ini, saya agak terhenyak, Be. Karena di Deputi Pembinaan dan Pengawasan, anggarannya terlalu kecil. Hanya 12 miliar. Program yang Babe sampaikan kepada kita ini di semua Deputi 1, Deputi Kemitraan, registrasi besar semua nih. Tetapi justru outputnya nanti, apakah itu berhasil atau tidak, justru di pembinaan dan pengawasan. Yang Babe bilang tadi, monitoring dan evaluasi, anggarannya hanya 12 miliar. Kemudian Bape sampaikan nih di sini kerjasama dengan beberapa kementerian dan lembaga. Tadi sempat disinggung oleh Pak HBH menyangkut dengan keberadaan Kementerian Dalam Negeri kaitan dengan UPT. Betul kan? Ada 15 UPT, Dek. Pertanyaan saya simpel aja sih, Be. Kalau kaitan dengan UPT yang ada di 15 provinsi tadi, rasio ideal pengawas JPH itu terhadap pelaku usaha seperti apa? Kemudian standar minimum SDM dan sarana UPT-nya bagaimana? Sementara anggaran kita ini kan kecil. Kemudian UPT tadi diposisikan sebagai pusat pengawasan atau sekedar hanya loket pelayanan saja? Jangan sampai target yang kita maukan ini kan outputnya besar sebagai pusat halal dunia tahun 2029. Nah,
struktur birokrasi baru tanpa daya kendali juga kan kayaknya sayang, Be. Maka pertanyaan kita, Babe menyampaikan di sini, kira-kira ABT-nya bagaimana? Babe nggak sampaikan nih kepada bapak-bapak yang terhormat di sini, pada pimpinan. Babe butuh anggaran tambahan untuk meningkatkan evaluasi tadi. Karena buat saya yang terpenting adalah menuju Oktober 2026 tadi semua harus bisa terwujud. Karena kalau dari yang disampaikan oleh Babe sebetulnya kan ini bisa terwujud kalau anggarannya terpenuhi. Betul nggak? Itu saja sih pimpinan. Karena kalau yang tadi disampaikan oleh Babe itu adalah program yang oke. Tetapi sebetulnya ada hal-hal terpenting yang menurut saya kaitan dengan sebetulnya rasio kita tuh seperti apa sih? Karena kalau kita bicara apakah desain anggaran program BPJPH ini disusun berdasarkan sistem halal yang tahan uji, kan kita nggak tahu. Apakah hanya mengejar keberhasilan administratif saja untuk jangka pendek, jangka panjang, saya kan nggak tahu juga. Nah, mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ke sayap kanan.